Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Sulis. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya, persiapkan dulu alat tulis kalian ya. Nah, soal yang pertama. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 7x ditambah 10, yaitu di mana alfa lebih besar daripada beta. Nah, nilai dari 4 alfa dikurang 5 beta adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini kita harus tahu dahulu alfanya berapa dan betanya berapa. Kita cari akarnya dengan cara memfaktorkan saja ya. Kita mulai. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0, dimana A-nya adalah 1, B-nya adalah min 7, dan C-nya adalah 10. Dimana ketika A dikali C itu hasilnya adalah 1 kali 10, 10. Karena A-nya adalah 1, kita buat 2 kurungan yang mendapat X-nya 1, di sini juga 1. Kemudian untuk melengkapi kurungan tersebut kita cari 2 angka. 2 angka itu adalah ketika angka itu dikali hasilnya adalah A kali C yaitu 10, dan ketika 2 angka itu ditambah atau dijumlah hasilnya adalah B yaitu min 7. Didapatlah angka min 5 dan min 2. Min 5 dikali min 2 hasilnya positif 7. Min 5 ditambah min 2 hasilnya negatif 7. Kita letakkan masing-masing di sini ya. Min 5 dan min 2. Kita ambil satu kurungan yaitu X min 5 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah 5. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Maka X yang kedua adalah 2. Di soal kita diberikan syarat bahwa alfa itu lebih besar daripada beta. Berarti alfanya adalah 5 dan betanya adalah 2. Alfa sama dengan 5, beta sama dengan 2. Kemudian pertanyaannya adalah 4 alfa dikurang 5 beta. Menjadi 4 dikali alfanya adalah 5 dikurang 5 dikali beta yaitu 2. Maka 4 dikali 5 20 dikurang 5 dikali 2 10. Berarti hasilnya adalah 20 kurang 10 yaitu 10. Lanjut ke nomor 2. Sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi x plus 2 cm dan lebar x min 5 cm dan juga hipotenusanya adalah x plus 3 cm. Keliling dari segitiga tersebut adalah, dari informasi soal ini kita tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya seperti ini. Kemudian di situ dia bilang panjangnya adalah x plus 2. Kemudian lebarnya adalah x min 5 dan hipotenusanya adalah x plus 3. Ini untuk mempermudahnya kita akan menggunakan sifat atau rumus-rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras adalah B kuadrat ditambah C kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat, di mana B-nya adalah X plus 2, C-nya adalah X min 5, dan A-nya adalah X plus 3. Kita substitusi ya, saya buatnya di sini saja. Saya tulis ulang, B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat. Menjadi X plus 2 dikuadratkan, berarti seperti ini. Ditambah C kuadrat, berarti X min 5 dikali X min 5 itu harus sama dengan
X plus 3 dikali dengan X plus 3. Kita kali pelangi ya. X kali X itu hasilnya X kuadrat. X kali 2 itu hasilnya 2X. 2 kali X itu plus 2X. 2 kali 2 itu plus 4. Ditambah X kali X kuadrat. X kali min 5, min 5X. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali 5 plus 25 sama dengan X kali X kuadrat. X kali 3 itu plus 3X. 3 kali X plus 3X. 3 kali 3 plus 9. Oke, X ditambah X hasilnya 2X kuadrat. 2X min 5X itu hasilnya 2X ditambah 2X itu 4X. 4X dikurang 5X itu hasilnya min X. Min X dikurang min 5 hasilnya min 6X. 4 ditambah 25 plus 29 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, yang di sebelah kanan ini biar menjadi sama dengan 0, kita pindah semua ke sebelah kiri ya. X kuadrat pindah ke sini, berarti 2X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat min 6 dikurang min 6 itu min 12X. 29 dikurang 9 itu hasilnya adalah plus 20 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini adalah A-nya 1, B-nya min 12, C-nya sama dengan 20. Berarti kita buat 2 kurungan, cari 2 angka, jika dikali hasilnya 20. Jika ditambah hasilnya adalah min 12. Ada perkalian min 10 kali min 2. Min 10 kali min 2 hasilnya 20. Min 10 tambah min 2 hasilnya min 12. Berarti di sini min 10 dan X min 2. Maka kemungkinan X yang pertama adalah 10 dan kemudian kemungkinan X yang kedua adalah 2. Ya. Kita ambil X yang tertinggi yaitu X sama dengan 10. Maka kita lihat sisi A itu adalah X plus 3. Berarti 10 tambah 3 hasilnya 13. Sisi yang B X plus 2. Berarti 10 tambah 2 yaitu 12. Yang C berarti X min 5 sama dengan 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Maka kelilingnya adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 yaitu sisi 1 13, sisi 2 12, sisi 3-nya 5. 13 tambah 12 25, 25 tambah 5 30 cm kelilingnya. Lanjut ke nomor 3. Kecepatan sebuah mobil yang melaju dengan kencang dinyatakan sebagai Ft sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 dengan T menyatakan waktu dalam detik. Waktu pada saat mobil melaju dengan kecepatan 12 meter per detik adalah, oke, kita langsung penyelesaiannya ya, seperti ini. Kita tulis dulu, Ft sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Nah, ini sama dengan 12. Langsung yang ini ya. Terus 12-nya kita pindahin ke kiri menjadi T kuadrat min 3T plus 12 min 12 sama dengan 0. T kuadrat min 3T 2 dikurang 12 hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, di mana kita dapat informasi bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah min 10. Kita buat 2 kurungan seperti ini.
Kita beri sini T karena A-nya adalah 1. Cari dua angka yang jika dikali hasilnya A kali C yaitu min 10. Dan jika ditambah hasilnya adalah B min 3. Didapatlah angka min 5 dan 2. Min 5 dikali 2 min 10. Min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Berarti di sini kita masukkan T min 5 dan T plus 2. Kita ambil T min 5 sama dengan 0, berarti T yang pertama adalah 5. T plus 2 sama dengan 0, T yang kedua adalah min 2. Kita lihat bahwa waktu tidak ada yang negatif. Berarti yang benar adalah T sama dengan 5. Ketika waktunya melaju pada detik kelima. Untuk lebih memastikan, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. F5 kita masukkan ke dalam T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 5 kuadrat min 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 25 dikurang 15 ditambah 2. 25 dikurang 15 hasilnya 10. 10 tambah 2 adalah 12. Sama ya. Nah, kalau kamu masukkan T sama dengan min 2, hasilnya juga akan sama, yaitu 12. Namun, kita ingat sekali lagi bahwa waktu tidak ada yang negatif 2. Jadi kita ambil yang nilainya positif, yaitu min 5. Lanjut ke nomor 4. Jenis akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat plus 11x plus 28 adalah, nah, untuk mengetahui jenis akar kita harus menghitung diskriminannya terlebih dahulu ya. Dari informasi soal kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 11 dan C-nya adalah 28. Berarti rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 11 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 28. 11 kuadrat adalah 121 dikurang 4 kali 1 4 kali 28. 28 dikali 4, 8 kali 4 32, 2 kali 4 8, jadi 112. Nah, 121 dikurang 112 itu 9. 9 ya, benar ya. Maka D lebih dari 0. Jika D lebih dari 0, maka akarnya adalah akar real dan berbeda. Lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya adalah persamaan kuadrat memiliki akar real dan berbeda jika nilai diskriminannya. Nah, ini soal sebelumnya tadi sudah dibahas ya. Kita bahas deh semuanya. Jika D lebih dari 0, maka akar-akarnya adalah real dan berbeda. Jika D sama dengan 0, maka akarnya adalah real dan sama. Nah, jika diskriminannya kurang dari 0, maka dia imaginer. Seperti itu. Lebih lengkapnya ya. Lanjut ke nomor 6. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3X1 dan 3X2 yaitu, kita cari dulu ya, langkah pertama adalah X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, di mana min B-nya adalah min 4, A-nya adalah 1. Min ketemu min plus, 4 bagi 1 itu 4. Kemudian kita cari X1 kali X2 itu adalah C per A, yaitu 7 per 1 sama dengan 7. Kita simpan informasi ini lebih dahulu. Nah,
Saya misalkan akar-akar yang baru adalah P dan Q, di mana P-nya adalah 3x1 dan Q-nya adalah 3x2. Berarti ketika P ditambah Q itu sama dengan 3x1 ditambah 3x2, berarti 3x1 tambah x2 sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Kemudian P dikali Q, yaitu 3x1 dikali 3x2. 3 kali 3 9, x1 x2. Nah, berarti 9 x1 kali x2 nya adalah 7. 9 kali 7 63. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat baru, di mana rumusnya adalah x kuadrat min, di sini berarti P plus Q x plus P kali Q sama dengan 0. Maka menjadi x kuadrat min P plus Q-nya adalah 12, berarti min 12x ditambah P kali Q. P kali Q-nya adalah 63, berarti ditambah 63 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya. Lanjut ke nomor 7. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 256 sama dengan 0 adalah, nah, ini gampang sekali ya nak. Cara singkatnya adalah x kuadrat min 256 sama dengan 0. Ini kita bikin dua kurungan seperti ini. Nah, x kuadrat berarti masing-masing kurungan kita beri x, kemudian akar dari 256. Nah, akar dari 256 adalah 16. Ya, berarti di sini 16, di sini 16. Kemudian tandanya bagaimana? Tandanya adalah yang satu positif, yang satu negatif, seperti ini. Ya, ini harus sama dengan 0. Maka akar-akar persamaannya adalah kita ambil satu kurungan, x plus 16 sama dengan 0, maka x yang pertama adalah min 16. X min 16 sama dengan 0, maka X yang kedua adalah 16. Jadi, akar-akarnya adalah min 16 dan 16. Nah, nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 8 sama dengan 0, yaitu kita tulis dulu, kita salin ulang. 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan terlebih dahulu ya. Berarti 2 kita keluarkan. 2x kuadrat dibagi 2, sisa x kuadrat. Min 8 dibagi 2, yaitu min 4. Seperti ini, sama dengan 0. Nah, kemudian yang dalam kurung ini, nih yang ini kita faktorkan seperti soal sebelumnya. Menjadi di sini 2-nya tetap kita tulis dulu ya. Berarti kita bikin dua kurungan seperti ini sama dengan 0. Di sini x kita beri x, akar dari 4 berapa? 2. Berarti kita taruh di masing-masing kurungan 2. Kemudian tandanya seperti tadi, yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, kita ambil setiap suku di sini ya. Yang pertama adalah 2. 2 sama dengan 0, ini bukan. Kemudian kurungan yang pertama, x plus 2 sama dengan 0, berarti x yang pertama adalah min 2. Lanjut, kurungan yang kedua, x min 2 sama dengan 0, berarti x yang kedua adalah 2. Maka akar-akarnya adalah min 2 dan 2. Lanjut ke nomor 9. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Oke, 2x kuadrat plus 12x sama dengan 0.
Kita faktorkan terlebih dahulu menjadi 2x, buka kurung, 2x kuadrat dibagi 2x itu sisa x, plus 12x dibagi 2x itu hasilnya 6 sama dengan 0. Nah, ada 2 ya, 2x dan x plus 6. 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 per 2. Berarti x sama dengan 0. Kemudian x plus 6 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah min 6. Maka di sini akar-akarnya adalah 0 dan min 6. Nomor 10. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa min 2 dan beta min 2 adalah, oke, berarti kita carinya bukan x1 tambah x2, tapi kita carinya adalah alfa tambah beta. Sesuaikan dengan soal ya. Berarti alfa tambah beta sama dengan min B per A. Berarti min B-nya min 7, A-nya 1. Berarti hasilnya alfa tambah beta 7. Kemudian alfa kali beta. Alfa kali beta adalah C per A. Berarti 10 per 1. Hasilnya adalah 10. Kita simpan informasi ini. Kemudian persamaan kuadrat baru, akar-akarnya saya misalkan P dan Q, di mana P-nya adalah alfa dikurang 2 dan Q-nya adalah beta min 2. Kita cari dulu P plus Q, berarti alfa min 2 ditambah beta min 2 sama dengan alfa tambah beta min 4 sama dengan alfa tambah beta tadi 7. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Kemudian yang kedua, saya akan cari P kali Q, di mana alfa min 2 dikali dengan beta min 2. Nah, ini harus kali pelangi nih. Alfa kali beta sama dengan alfa beta. Alfa kali min 2 sama dengan min 2 alfa. Min 2 kali beta sama dengan min 2 beta. Min 2 kali min 2 plus 4 sama dengan, nah ini adalah alfa kali beta ya, alfa kali beta. Min 2 kita keluarkan menjadi min 2 dalam kurung alfa tambah beta, tutup kurung ditambah 4. Nah, sama dengan alfa kali beta tadi 10 dikurang 2, alfa tambah beta adalah 7 ditambah 4, berarti sama dengan 10 dikurang 2 kali 7 14, berarti 10 dikurang 14 dikurang 4. Nah, hasilnya adalah 10 dikurang 14, tadi 10 dikurang 14 ditambah 4 ya. 10 dikurang 14 berapa? 10 dikurang 14 hasilnya min 4. Min 4 tambah 4, 0. Oke, berarti persamaan kuadrat barunya x kuadrat min alfa tambah beta x tambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti x kuadrat min alfa tambah betanya 3, berarti 3x plus alfa kali betanya 0 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 3x sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Demikian penjelasan dari saya tentang soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Dan jangan lupa share juga ke temanmu untuk sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ibu ya.